Pak Budi dan Ibu Berlianti. Mari kita siapkan hati untuk belajar lebih lagi. Shalom Bapak Ibu, silahkan. Shalom, selamat pagi. Halo. Ya, Shalom Pak, silahkan Pak. terima kasih Bu Christine. Ya, ini satu waktu yang spesial. Biasanya kami menyampaikan bukan di hari Sabtu ya, tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi kami menyampaikan tentang melepaskan anak pada tujuannya itu sudah yang ketiga dan berseri. Dan memang saya percaya em, dalam kita mendidik anak itu ujungnya adalah kita bisa melepaskan anak-anak kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi hari ini kita berfokus kepada mempersiapkan anak-anak kita dengan satu topik atau penekanan lebih kepada bagaimana kita melepaskan kepada jalan-jalannya Tuhan, bukan jalannya saya. Next slide. Nah, di dalam Amsal pasal 22 ayat ke-6 dikatakan demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayatnya singkat ya, di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa kita itu mendidik orang-orang muda untuk membimbing atau menurut jalan yang patut baginya. Nah, mendidik itu artinya apa? Mendidik itu bukan hanya bicara tentang menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah yang terbaik, bukan. Tapi mendidik itu bicara tentang melatih dan membimbing, mengarahkan atau bahkan mempersembahkan. Jadi arti mendidik itu sesuatu yang pengertiannya dalam ya. Jadi bukan hanya sekedar mengirim anak-anak kita ke sekolah, tapi melatih, membimbing, mengarahkan, dan mempersembahkan. Nah, kita tahu bahwa mendidik itu sesuatu proses yang panjang. Tapi kapan dimulainya? Yaitu pada waktu anak-anak itu masih muda. Jadi anak-anak muda itu adalah anak yang paling gampang untuk dibentuk karena pada waktu itu adalah masa-masa pembentukan seseorang. Mendidik seseorang yang sudah tua atau sudah dewasa itu jauh lebih sulit dibanding mendidik anak ketika dia masih muda. Karena apa? Karena anak yang masih muda itu adalah punya hati yang gampang dibentuk, gampang untuk diarahkan, gampang untuk dibimbing. Nah, sehingga itu yang paling efektif. Nah, mungkin persoalan kita hari ini adalah anak-anak kita sudah pada besar, dewasa, bagaimana mendidik? Ya, proses mendidik itu seumur hidup, tapi yang paling efektif firman Tuhan mengajarkan pada waktu dia masih muda. Nah, pertanyaannya apa yang diajarkan? Ya, ternyata yang kita ajarkan itu bukan sesuatu yang sifatnya akademis ya, yang berkaitan dengan sekolah, yang berkaitan dengan raport, bukan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita menurut jalan yang patut baginya. Nah, itu apa? Itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang yang dididik dengan firman Tuhan pada waktu masa mudanya, itu adalah orang yang paling berbahagia. Karena dia mengenal jalan-jalan Tuhan dari sejak mudanya. Nah, saya percaya generasi saya, generasi biasanya angkatan pertama yang mengenal Tuhan. Tapi anak kita atau cucu kita adalah orang-orang yang seharusnya menjadi anak-anak yang paling berbahagia karena mereka sejak kecil sudah diperkenalkan oleh orang tua atau bahkan kakeknya atau neneknya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita mau syukuri dan kita mau memulai sesuatu dengan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, yaitu menurut jalan yang patut baginya. Nah, sehingga akibatnya pada masa tuanya, yaitu ketika sudah mandiri dan mampu bertanggung jawab, tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, ya mungkin kita bertanya, saya sudah didik anak saya dengan baik, saya sudah layani dia, sudah memberitakan firman, sudah berdoa, sudah memberikan memberikan contoh. Tapi kenyataan anak-anak kami pada waktu hari ini tidak mengenal Tuhan atau mungkin tidak lagi bergereja. Nah, firman Tuhan yang kita hari ini bicarakan itu adalah sifatnya prinsip umum. Jadi artinya kalau kita sudah membimbing, mengarahkan, melatih, dan bahkan mempersembahkan anak-anak kita waktu dalam saat muda, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nah pada masa tuanya kita berharap
Apa yang kita tabur, kita akan tuai, yaitu anak-anak takut akan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa setiap anak pun juga punya kehendak bebas dalam kehidupannya. Dan juga ada tuntunan Tuhan, ada cara Tuhan. Ya kalau kita teringat akan cerita di dalam kitab Lukas pasal 15 tentang anak sulung dan anak bungsu. Ini seorang bapak pun punya dua anak, yang satu bungsu, satu sulung, masing-masing punya pergumulannya. Dan menggambarkan bahwa sebenarnya Bapak di surga pun sudah menuntun kita kepada jalan-jalan yang seharusnya kita lakukan, tapi dalam proses kehidupannya dia memilih jalan yang salah pun. Nah, di situ nanti kita belajar pada sesi berikutnya adalah bagaimana Tuhan deal atau Tuhan berhadapan langsung ketika kita jalan menurut kehendaknya sendiri. Next slide. Nah, di dalam menyiapkan itu artinya bukan menentukan. Nah, ini yang jadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi, banyak orang tua menganggap bahwa apa yang dia rencanakan itu yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi yang terbaik itu bukan rancangan kita, tetapi rancangannya Tuhan. Nah, prinsipnya apa? Kita jangan menyiapkan jalan untuk anak-anak kita, tetapi menyiapkan anak-anak kita untuk jalan yang akan dilalui. Nah, biasanya orang tua punya plan, punya rencana yang sudah rasanya semuanya dipersiapkan dengan baik. Tapi apakah rencana-rencana itu sudah sesuai dengan rencananya Tuhan? Itu jadi satu pertanyaan. Jadi jangan menyiapkan anak itu untuk jalan, eh, jangan menyiapkan jalan untuk anak, tetapi menyiapkan anak supaya dia bisa mampu untuk berjalan. Ini proses yang benar. Jadi kita memberikan kompas ya, bukan peta perjalanan. Kalau peta perjalanan semuanya kan kamu belok kanan, belok kiri, lewatin ini dan semuanya sudah detail karena kita merasa bahwa eh, peta perjalanan kita itu yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi kita mau bahwa anak-anak juga punya kebebasan sesuai dengan tuntunan Tuhan, yaitu memberikan kompas. Kompas itu adalah memberikan arah. Kalau dia sudah mulai menyimpang, dia mungkin tahu, ini sudah mulai menyimpang. Tapi itu bukan satu jalan yang dituntun satu persatu, tapi memberikan arah. Nah, salah seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, namanya Charles Spurgeon, dia bilang begini, latihlah anakmu dalam jalan yang seharusnya. Nah, ini sesuai dengan firman yang kita baca ini. Tetapi, pastikan kamu sendiri berjalan di jalan itu. Jadi banyak sekali kita memberikan arahan, bukan cuma arahan, tetapi kita memberikan tuntunan, bahkan menentukan anak harus kemana dan kemana. Tapi kita sendiri nggak memberikan contoh, nggak memberikan teladan. Maka apa yang kita katakan itu menjadi sia-sia karena teladan lebih berbicara daripada perkataan kita. Nah, karena apa? Karena anak-anak akan belajar jauh lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi mari sebagai orang tua, ketika kita belajar melepaskan, kita bukan hanya berkata-kata, mengarahkan, menentukan anak-anak kita harus kemana dan kemana, tapi berikan teladan dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak itu bisa melihat apa yang diajarkan oleh kita dan mereka meneladani. Next slide. Nah, jadi mendidik dalam mengikuti rencana orang tua itu ternyata banyak dampaknya. Yang pertama, anak itu tidak akan mandiri sehingga dan rapuh secara mental. Dia akan menjadi orang yang mudah menyerah, stres, cemas saat hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin kita juga mengalami hal ini, saudara. Jadi kita dalam menghadapi hidup itu, kita gampang stres ya, gampang cemas. Kalau kalau apa yang kita rencanakan tidak sesuai. Mungkin saja kita pernah dididik dengan tidak mandiri dan kita akhirnya menjadi rapuh secara mental, nggak siap. Yang kedua, dampak daripada mendidik ikuti rencana orang tua itu, anak itu akan sulit mengambil keputusan-keputusan. Anak bingung dan menjadi anak yang pasif ya, tidak berani ambil keputusan saat dia dewasa. Bahkan dia sangat mudah dipengaruhi oleh teman atau pasangan hidup eh, yang kemudian mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik ya. Karena pada prinsipnya dia tidak mampu
mengambil keputusan yang benar. Karena tidak terbiasa, karena lebih biasa diarahkan, disuruh, bahkan mungkin dengan ancaman dan sebagainya. Jadi sulit untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, kurang memiliki daya juang. Nah, ini kita sering dengar anak-anak kita hari ini dibesarkan sebagai generasi stroberi. Ya, kita tahu stroberi itu satu buah yang empuk ya, gampang untuk dipencet dan kemudian melenyet gitu ya. Nah, kita memberikan label generasi hari ini seperti itu karena mereka mungkin lebih memilih kenyamanan daripada kemenangan daripada mengatasi persoalan kehidupannya. Jadi mudah putus asa saat gagal atau ditolak atau disakiti. Padahal gagal, ditolak, disakiti itu adalah proses kehidupan untuk menjadikan kita menjadi orang yang lebih kuat. Kalau kita nggak pernah gagal, ketika kita gagal kita akan hancur. Kalau kita nggak pernah mengalami penolakan, mungkin ketika ada orang sedikit menolak kita, kita merasa diri hidup ini menjadi gagal. Jadi luar biasa, ternyata persoalan kehidupan itu membuat kita sebetulnya makin menjadi kuat, makin menjadi siap untuk menghadapi kehidupan. Lalu yang keempat, ketika orang tua itu punya mengarahkan dan mengatur kehidupan anak-anak dalam kehidupannya, maka ketergantungan pada orang tua itu menjadi tidak sehat. Sebagai anak tentu kita bergantung ya kepada orang tua, bergantung kepada nasihatnya, bergantung kepada pembiayaan dan sebagainya. Tapi kalau itu adalah mengikuti rencana orang tua bukan rencananya Tuhan, maka menjadi ketergantungan yang tidak sehat. Akibatnya dia tidak bisa berkembang menjadi satu pribadi yang dewasa. Dia terus menjadi anak-anak, meskipun tubuhnya sudah dewasa, bahkan mungkin sudah menikah sekalipun, dia tidak menjadi satu pribadi yang berkembang, menjadi dewasa yang mandiri mengambil keputusan, berani mengambil risiko dan sebagainya, sehingga tergantung kepada orang tua yang tidak sehat. Dan yang kelima, dia tidak siap sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu harus ada di depan, pemimpin itu harus berani berkorban, pemimpin itu harus berani ambil risiko, mengambil keputusan. Jadi bahkan ini kalau menjadi suami atau istri dia nggak siap atau dia juga tidak siap menjadi orang tua atau bahkan pemimpin yang memikul bebannya orang lain. Jadi ternyata dampaknya banyak Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita itu tidak memberikan tuntunan kepada anak tapi memberikan eh, peta perjalanan yang harus dilalui anak bukan kompas tapi apa yang anak itu harus lakukan kita sudah buat dan anak-anak itu harus ikuti. Jadi penting sekali untuk orang tua datang kepada Tuhan sebagai pemilik anak-anak kita, ya. Dan pasti Tuhan sudah memiliki blueprint, sudah memiliki satu rencana masa depan, karena masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kita sebagai uh, orang-orang yang dipercayakan untuk membimbing dan memelihara anak-anak Tuhan, kita seharusnya datang kepada Sang Pemilik dan bertanya, Tuhan, ini mau kemana arahnya Tuhan? Bukan rencana saya, tapi rencanamu. Bukan cita-cita dan reputasi saya, tapi semua adalah apa yang kau kehendaki kepada anak ini. Jadi benar-benar buat saya, ya orang tua please, kalian harus datang kepada Tuhan, benar-benar kita membaca firman, merenungkannya, dan kita dekat kepada Tuhan. Mulai dari kita dulu. Kalau pasangan kita belum tertarik untuk, saya belum belum mau ke gereja, belum mau ikut Tuhan lah gitu, jangan berhenti di situ gitu loh. Ya, abis dia gitu. Tapi mulailah dari kita sendiri. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah salah untuk kita ada di dalam satu keluarga, menikah dengan seseorang, dan punya anak-anak, tapi Tuhan memiliki rencana. Amin. Mungkin apa kitanya dulu yang Tuhan mau bentuk karena kita ini keras, nggak mau dibilangin, kita udah panikan, kita punya mau-maunya sendiri. Tuhan mau deal dengan setiap kita. Tapi biarlah pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan dan mengenal apa yang menjadi maksud dan kehendak Dia. Oke, next slide. Oleh sebab itu, ya, uh, kita sudah belajar kemarin
prinsip-prinsip bagaimana kita melepaskan anak sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan yang kita mau, ya. Nah, kita sudah belajar tentang model keluarga yang interdependen, ya. Masih ingat ya itu apa? Kan ada keluarga yang independen, ada keluarga yang dependen, ada keluarga yang interdependen. Keluarga yang dependen adalah keluarga yang semuanya sendiri-sendiri, ya. Apa? Jadi kalau misalnya kita dalam satu keluarga, suami, istri dengan anak-anak, maka masing-masing punya uh, kegiatannya sendiri, punya teman-teman komunitas sendiri, dan tidak tahu dia kemana-kemana. Oh, nggak tahu dah, gue nggak tahu dia kemana, nggak tahu bapak gue kemana. Pokoknya masing-masing nggak tahu, benar-benar independen. Tapi keluarga yang independen itu bergantung pada satu orang. Biasanya dia yang paling berotoritas, kuat secara keuangan. Ya, dia benar-benar dominan lah pokoknya. Jadi semuanya tanya dia, ya bisa bisa mami, bisa papi itu ya. Jadi benar-benar bergantung. Nah, bahaya sekali ketika orang yang tempat bergantung itu kemudian tidak ada lagi, misalnya dia sakit yang terminal ataupun dia meninggal, ya maka akan terjadi kekacauan di dalam keluarga tersebut oleh karena masing-masing mungkin mau mengambil keputusannya sendiri ataupun jadi nggak ada kayak orang yang ambil keputusan dan disinilah keluarga itu melayang seperti layangan putus. Ya, nah yang paling baik adalah keluarga yang interdependen. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bagaimana kita mau membangun keluarga yang interdependen ini di dalam keluarga kita. Ya, di mana masing-masing ya memang memiliki komunitasnya sendiri. Ya, anak-anak punya teman-teman, punya kegiatan, punya pekerjaan, punya ya pokoknya punya pelayanan sendiri yang berbeda gitu dengan setiap kita. Bahkan suami istri juga masing-masing punya teman-temannya sendiri. Tapi masing-masing itu tahu mereka kemana, ngapain, pokoknya semuanya tuh update gitu loh. Jadi semua saling melihat apa yang perlu dibantu, ya. Jadi kita tuh tahu, semua saling tahu. Nah inilah yang dinamakan interdependent. Kalau yang satu berhasil, semuanya ikut apa merayakan. Ya, ye, kamu ayo berhasil apa? Bukannya malah kok dia gitu, pasti dia ada yang bantu, pasti dia nyontek, pasti dia nggak nyinyir begitu gitu loh. Dan kalau ada satu anggota keluarga yang mengalami kesulitan, gagal atau jatuh, semuanya kemudian datang, mendukung, menguatkan. Ya, inilah keluarga yang interdependen dan ini bisa bisa dilatih sejak anak-anak masih kecil. Ya, Hmm. bagaimana ketika dia misalnya ikut ulang tahun atau apa, ya pulang bukannya cuma bawa goodie bag buat dia doang, tapi mungkin dia ada bawa kuenya yang dia nggak makan, dikasih buat saudaranya, atau dia mau sharing foto-fotonya. Pokoknya membawa keluarga itu untuk bisa merasakan betapa suasana yang dia ini nih sangat memberkati. Jadi spiritnya itu bukannya biar pada iri, lihat nih gue dapat ini, dapat itu. Bukan itu spiritnya, tapi bagaimana melibatkan keluarga atau saudara-saudaranya atau orang tuanya untuk bisa merasakan betapa saya sangat diberkati di sini gitu. Nah, inilah keluarga yang interdependen, kita mau melatih hal tersebut. Kemudian Crash Center Parenting, kita baru 2 minggu yang lalu ya, baru bicara tentang hal ini. Nah, Crash Center Parenting, ya kita mau belajar bagaimana Tuhan adalah pusat di dalam kehidupan keluarga kita. Ya, bagaimana itu Tuhan menjadi pusat. Jadi segala sesuatunya kita tahu bahwa kita harus pertimbangkan itu sesuai dengan firman. Ya, bagaimana kita melihat semua seperti Tuhan melihat. Ya, sehingga anak-anak itu bukannya menjadi child center parenting, semuanya yang penting buat anak. Karena kalau kita berpikir bahwa yang penting anak senang, ya maka jangan-jangan itu melanggar firman. Dan anak senangnya hanya sesaat. Setelah itu dia tidak senang. Ya, dan kemudian kita ribut lagi gimana caranya supaya membuat anak senang. Kadang-kadang kalau kita melihat, oh anak dikasih gadget, dia senang. Ya, tapi ketika satu kali kita sadar, waduh, ini gadget bisa jadi Tuhan dan menjadi adiksi atau mengikat kehidupan dia. Lalu kita kita ambil gadgetnya. Ya, lalu anak itu berontak, nangis, marah, pukul-pukul dan sebagainya. Dan kita melihat ternyata sesuatu yang baik, ya kadang-kadang memang anak itu akan berontak dan kita harus mendidik dia
untuk bisa melihat kepada Kristus, bukan kepada kesenangannya sendiri. Satu kali ada seorang edukator ya, seorang Pendidik. pendidik yang menghadapi satu kelompok siswa gitu. Nah, kemudian dia bilang gitu, di sini siapa yang tahu bahwa orang tuanya mengasihi dia? Semuanya angkat tangan. Nah, dan kemudian pertanyaan kedua, di sini siapa yang merasa bahwa orang tuanya mengasihi dia? Hanya tiga yang angkat tangan. Jadi antara knowing dengan feeling itu ternyata berbeda. Semua anak, semua siswa tahu bahwa dia dikasihi sama orang tuanya. Ya, iya dikasih makan, disekolahin tempat yang bagus, diajak jalan-jalan, segala macam. Tapi anak-anak itu belum tentu merasa bahwa orang tuanya mengasihi dia. Ya, dan kadang-kadang anak-anak berpikir, kamu nggak pernah hadir dalam kehidupan saya. Ya, orang tua bilang, lah, saya cari duit untuk bisa sekolahin kamu, bawa kamu liburan ke Bali kemana, kasih kamu gadget yang terbaru segala macam. Gimana saya punya waktu untuk kamu? Dan anak-anak sebenarnya merindukan untuk dia dikasihi dengan kehadiran orang tua. Atau apalagi, ya begitu begitu banyak kata-kata orang tua, eh, penerimaan orang tua, ya buat buat mereka itu penting sekali. Jadi mereka tahu dikasih, tapi mereka tidak merasakan mereka dikasih. Pastikan ya ketika kita mendidik anak-anak mengetahui bahwa mereka dikasih oleh kita, ya. Nah, Allah sebagai sumber dalam semuanya segala sesuatunya kita mau tahu, mau mau memastikan kepada anak-anak bahwa semua ini berasal dari Tuhan, Hmm. bukan karena kekuatan papi mami saja, tapi oleh karena Tuhan yang memakai kami untuk menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah membangun karakter. Ya, membangun karakter ini apa? Membangun karakter kita kita bisa bisa melihat karakter-karakter apa yang seharusnya dia dikembangkan, dia dilengkapi, dia dilatih di sana. Nah, itu kita bisa bisa melihat ya, eh, terkait dengan yang fokus pada tujuan bukan pada masalah. Kita kita bisa melihat di sini bahwa ketika anak-anak mengalami masalah, sesungguhnya ini momen yang paling tepat untuk mereka dibangun karakternya. Ya, jadi kalau saya ambil ilustrasi, kita mengajar anak-anak berjalan, ya anak-anak yang masih kecil-kecil ya baru umur setahun, setahun setengah gitu kan. Mereka belajar berjalan, titah-titah lah istilahnya. Kalau dia jatuh, ya ini kalau kita berfokus pada masalah, maka kita akan ada tuh orang tua. Temboknya lah yang dipukul, ini tembok ya kenapa ada di sini? Dari tadi dia ada di situ dari dulu. Ya kalau dia sampai nabrak tembok ya seharusnya kita bilang, ya ingat ya, ini tembok ada di sini, kamu jangan nyeruduk ke sana gitu. Yuk bangun. Nah, itu kita berfokus pada tujuan. Kamu pasti bisa jalan. Ya, tapi kalau pada masalah yang kursi lah disalahin, yang dia ada kucing lah, ini gara-gara ini semua yang lain tuh disalahin. Nah, fokus pada masalah tidak membangun karakter anak, tapi kita fokus pada tujuan dan anak-anak akan memiliki daya juang yang baik. Ya. Nah, berikut-berikutnya nanti kita akan melihat kepada beberapa prinsip yang lain. Next slide. Eh, ya, kita akan bicara soal uang. Ya, nanti berikutnya nanti kita coba bahas tentang hal ini. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ya, semua hal yang ada di dunia ini, sekali lagi itu adalah milik Tuhan. Kalau kita dipercayakan anak-anak, kita dipercayakan pekerjaan, pelayanan, uang, apapun itu, ya kita adalah pengelola. Ya, dan di dalam mengelola keuangan, ya kita bisa membedakan antara wants dengan needs. Apakah ini menjadi kemauan atau keinginan, ataukah ini adalah satu kebutuhan? Ya, dan disitulah prioritas-prioritas akan dibuat. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita membangun nilai keluarga. Nilai-nilai keluarga itu kita apa ya eh, melihat bagaimana keluarga kita adalah keluarga rohani. Keluarga adalah seperti apa ya eh, bagian ya dari apa kerajaan Tuhan.
Ya, bagian gimana anak-anak mulai mengenal akan siapa Tuhan itu. Anak-anak mengenal bagaimana saling melayani. Anak-anak mengenal bagaimana saling mendahulukan satu sama lain. Nah, di dalam nilai keluarga, ya, kita akan belajar bagaimana ada membangun hari-hari yang sejuk untuk setiap orang. Ya, kita tidak membuat semakin tegang. Ya, di luar udah capek, udah tegang, udah stres, dan di rumah lebih lagi ya. Ya, sama di luar sama di rumah gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi di mana di keluarga kita membangun yang home sweet home, ya, hari-hari sejuk itu ada di situ. Di mana setiap orang kalau udah capek di luar, mereka merindukan Hmm. ada kesejukan ketika mereka balik ke rumah. Ya, di mana setiap anak akan belajar untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita akan belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan ya segala sesuatunya. Dalam hal ini kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Kalau kita pegangin itu anak, justru kita akan kehilangan dia. Ya, dia berusaha kabur, dia berusaha lepas dari kita. Tapi begitu kita menyerahkan kepada Tuhan, kita bless hidup dia, Hmm. berkati dia. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara dia. Kita tidak akan kehilangan dia. Ya, Tuhan akan memastikan bahwa anak-anak ini aman di dalam tanganku karena akulah pemilik mereka. Ya, serahkan pada Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan. Ya, banyak orang tua ya kalau melepas anak kuliah di kota lain ya ataupun ikut camp gitu ya, retret. Waduh, ya, rasanya susah, berat ya. Eh, Nah, itulah kadang-kadang kita baru belajar juga ya bahwa kita harus percaya bahwa eh, Tuhan Tuhan akan beracara pada dia. Tuhan memberikan mentor-mentor dalam hidup dia. Nggak selalu kita karena mungkin kebanyakan dengar atau baca sosial media ya. Jadi kok anak kita lepas dari kita tuh rasanya tuh bakal bakal nggak bener aja hidupnya gitu ya. Seolah-olah kita adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa menjaga dia. Tidak demikian ya, kita percaya bahwa kita sudah menyiapkan mereka, melatih mereka, mendoakan mereka, ya, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan mereka. Berikutnya adalah seimbang di dalam tanggung jawab dan hak istimewa. Ya, jadi anak-anak perlu diajar sebelum kita lepaskan bagaimana mereka perlu menyelesaikan tanggung jawab mereka. Jangan hak istimewa terus yang dipikirin ya. Ya baru juga kerja udah pikir, aduh, ya gajian juga belum nih. Ya, mana nih kok susah nih kayak gini, bangunnya terlalu pagi, pulang juga macet, apa ngeluh terus ya. Di dalam dia menjalankan tanggung jawabnya. Begitu dapat gaji, ya dalam waktu 2 hari habis. Ya, buat apa? Iya dong, kan ini sekarang memakai hak saya untuk saya bersenang-senang. Ya makan di luar apa ya, pokoknya akhirnya dalam waktu singkat, ya self rewardnya dia tuh kebanyakan sampai dia akhirnya tidak bisa lagi eh, untuk mengelola keuangan dia, ya tidak seimbang. Nah, yang terakhir adalah orang tua sebagai friends for life, ya sebagai sahabat seumur hidup, ya sahabat seumur hidup. Ya di dalam bukunya Ibu Charlotte ya, yang pertama adalah learning to stop. Hmm. Bagaimana orang tua perlu untuk berhenti ya atau sadar ya bahwa ini waktunya bahwa anak-anak tidak lagi sebagai anak-anak, tapi mereka bertumbuh sebagai pra remaja, sebagai remaja ataupun dewasa. Ya, maka kita tidak lagi bisa menggurui ataupun apa ya menjadi orang tua yang nyuruh-nyuruh, ayo dengerin mami pokoknya ya apa apa yang mami ngomong harus dilakukan, nggak bisa begitu. Tapi orang tua menjadi sahabat yang lebih banyak mendengarkan, bukan yang memerintahkan ataupun apa ngajar-ngajarin. Friends for life atau menjadi sahabat seumur hidup itu perlu kerja keras dari sejak anak-anak masih kecil, ya. Bukannya masih kecil banget, oh anak-anak masih umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun tuh ya, ya, wah terserah kamu nggak bisa begitu. Itu anak-anak masih kecil harus diajar. Tapi ketika anak-anak mulai masuk pra remaja dan remaja, anak-anak perlu untuk dihargai dan didengarkan.
ya kemudian diarahkan sampai ketika dia sudah dewasa, ya orang tua benar-benar ya menjadi friends for life buat mereka, rekan di dalam pelayanan, rekan di dalam kehidupan ini sebagai teamwork dengan mereka. Ya benar kita orang tua mereka, kita yang melahirkan mereka, kita tahu semua masa kecil mereka, tapi kita adalah eh, sahabat untuk mereka di dalam kehidupan ini, ya mentor mereka, dan mereka melihat bukan kita doang yang menjadi mentor. Tuhan mengirimkan begitu banyak orang dan teman-teman yang mereka pilih hasil didikan kita, ya sehingga mereka bisa membuat keputusan yang benar. Oke, kita mau akan ada diskusi ya berikutnya. Diskusi. Oke, pertama apa tantangan saya dalam melepaskan anak-anak kita? Ya, anak-anak saya. Ya, kedua, bagaimana saya menerapkan prinsip-prinsip dalam melepaskan anak-anak. Dan yang terakhir, apa yang akan saya lakukan agar bisa mendidik anak-anak berpusatkan pada Kristus. Oke, Ya, oke, saya kembalikan. Baik,